Halo semuanya, selamat datang di acara kami, yaitu podcast kami yang berjudul Mendayung Tradisi Membawa Negeri. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Halo, nama saya Rezkia Kusuma Dewi. Dan tentunya kita mendatangkan narasumber yang luar biasa. Dan untuk narasumber mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, aku Madu Bunga Lakei, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Hubungan Internasional. Hai. Halo, nama saya Nopel. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, karena narasumber kita telah memperkenalkan diri, di sini kita langsung aja masuk kepada topik pembahasan kita, yakni viralitas pacu jalur di media sosial sebagai praktik diplomasi kontemporer Indonesia. Apakah ini efektif atau sekedar viralitas semata? Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang diplomasi ini, tentunya banyak banget ya yang terlintas di otak kita. Mungkin ada kerjasama antar negara, hubungan antar negara, ataupun kan pertemuan-pertemuan resmi secara internasional. Tetapi dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman, kita masuk pada era digital. Ternyata diplomasi juga ikut bertransformasi, di mana hal-hal yang tidak kita sadari seperti budaya bisa menjadi alat diplomasi ternyata. Nah, salah satu contoh budaya dan tradisi Indonesia yang menarik untuk dibahas pada malam hari ini adalah pacu jalur. Nah, sebelum kita membahas pacu jalur lebih lanjut nih, aku punya beberapa pertanyaan mengenai diplomasi budaya ini sendiri untuk Kak Madu. Nah, Kak Madu, sebenarnya diplomasi budaya itu menurut Kak Madu bisa dijelaskan sesimpel apa sih pada era kontemporer ini ya tentunya? Dan apakah masih ada esensinya diplomasi budaya di era kontemporer? Secara kan kita tahu budaya-budaya Indonesia dan juga tradisi-tradisinya sangat mudah untuk go viral di TikTok atau platform-platform digital lainnya. Menurut Kak Madu gimana tuh pendapatnya? Oke, aku izin jawab ya. So, mungkin kita bisa balik ke definisi dari diplomasi itu sendiri dulu. So, kalau diplomasi itu adalah suatu cara dari suatu negara untuk membangun hubungan dan mencapai kepentingannya dengan negara lain. But di orang-orang itu kalau misalnya bahas diplomasi itu pasti kayak kepikiran nih kayak yang kamu sebutin tadi, kayak orang yang pertemuan presiden, terus orang-orang yang datang ke pertemuan untuk menegosiasi politik. Padahal diplomasi itu cakupannya luas gitu loh, nggak cuman tentang politik or something like that gitu. Apalagi in this era gitu, era digital ini ya. Jadi negara itu gak cuman membangun hubungan lewat pemerintah atau aktornya itu gak cuman pemerintah, tapi ada berbagai macam cara untuk berdiplomasi. Jadi aktornya itu bisa lewat budaya, bisa lewat masyarakat, bahkan bisa lewat kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu sendiri. Nah, ini juga kayak bisa dibilang diplomasi kayak yang aku mention tadi, ada diplomasi budaya gitu kan. Apa sih diplomasi budaya? Muncul tuh pertanyaan kayak gitu. So, diplomasi budaya itu adalah cara suatu negara untuk melakukan branding atau memperkenalkan budaya atau identitas mereka, negara mereka ke negara luar gitu loh. Jadi tujuannya bukan cuman budaya itu dikenal, tapi juga buat memberikan pandangan positif, terus menarik perhatian orang-orang gitu loh tentang budaya kita, apalagi dengan adanya media sosial sekarang gitu loh, kayak adanya banyak sekali platform media sosial gitu. Jadi muncullah yang namanya soft power itu sendiri gitu. Mungkin nih muncul lagi pertanyaan, soft power itu apa sih sebenarnya gitu. Soft power itu adalah cara bekerjanya ya, langsung aja nih, cara bekerjanya itu adalah lewat daya tarik gitu. Jadi kayak orang itu tertarik akan sesuatu itu karena suka, kagum, terus penasaran kan. Nah, makanya kayak
banyak budaya itu dianggap menjadi salah satu soft power paling kuat gitu. Karena ya sumbernya paling kuat ya karena ketika orang itu tertarik pada suatu budaya, dia itu bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang negara tersebut gitu loh, kayak lewat nih di media sosial gitu, kayak oh iya negara ini. Jadi kan orang jadi menarik perhatian lah intinya gitu. Kepo ya. Kepo gitu highlightnya. Oke, berarti merujuk dari pernyataan dari Kak Madu itu sendiri, berarti media sosial itu sebagai pintu masuk gitu ya Kak, untuk negara-negara memperkenalkan identitas mereka. Nah, untuk memperkuat jawaban dari pernyataan dari Kak Madu itu sendiri, itu bagaimana menurut Kak Novel? Nggak jauh beda sebenarnya. Kalau pandangan saya pun yang dikatakan Kak Madu itu benar. Sebab pada era digital ya fokusan sekarang itu di media sosial. Mulai dari platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok. Nah, di situ memiliki peran yang sekarang itu apa-apa serba medsos kan. Nah, di situ peran viralnya lebih kuat sekarang. Kalau tanggapan Kak Madu sendiri mungkin? Oke, kalau menurut aku nih, aku setuju banget sama yang Kak Nopel bilang gitu loh. Karena adanya media sosial sekarang itu benar-benar mengubah cara diplomasi berjalan gitu. Yang awalnya diplomasi itu yang pertama diplomasi itu dilakukan lewat event internasional yang dibangun oleh pemerintah. Terus pemerintah tuh harus mengadakan program resmi yang besar gitu loh, program-program formal dan lain-lain gitu kan. Nah itu ya prosesnya panjang terus mengeluarkan biaya yang besar, right gitu. Nah sekarang justru kebalikan dari itu, ada update yang terjadi ternyata guys gitu. Jadi satu video yang rame di platform digital, misalnya contohnya TikTok, itu bisa mengajak atau membuat ada berjuta-juta orang yang nonton di dalamnya gitu. Bahkan orang yang awalnya nggak tahu tentang Indonesia bisa mencari tahu kan tentang Indonesia gitu. Nah, ngomong-ngomong nih tentang pacu jalur ya, aku sangat penasaran nih. Sebenarnya pacu jalur itu kok bisa seviral itu? Sebenarnya pacu jalur itu emang semenarik itu, cuman kalau misalnya dibandingkan dengan konten-konten yang emang udah viral ya di media sosial, sebenarnya apa sih bedanya dengan pacu jalur? Daya tariknya itu apa? Nah, mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Kak Nopel sendiri, karena Kak Nopel ini merupakan orang yang berasal dari daerah asal dari pacu jalur ini sendiri. Coba Kak, gimana pendapatnya? Sedikit cerita ya, awal pacu jalur terbentuk kan buat alat transportasi masyarakat di sana, di Riau khususnya di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah itu sekarang sudah menjadi perlombaan yang dimana menyatukan solidaritas masyarakat yang ada di sana. Dan itu daya tariknya terus pada anak tari yang ada paling depan. Itu bentuk semangat kepada pendayung buat ngasih support bahwasanya jalur mereka itu harus duluan daripada jalur lain. Yang jalur ini yang maksud ini adalah perahu panjang itu. Perahu panjang, nah kalau di sana sebutannya jalur. Nah itu perlombaan siapa yang masuk finish duluan, dan finishnya itu sekitaran 1 kilo. Dan ada pembatas yang namanya pancang kalau bahasa sananya. Itu ya ada tariknya di tukang tari. Oh, berarti menurut pernyataan dari Kak Novel sendiri, pacu jalur ini memang terbukti valid untuk praktik dari salah satu soft power dalam hubungan internasional. Untuk tanggapan Kak Novel sendiri itu bagaimana? Kalau pandangan saya valid, sebab di sana ada daya tarik yang dimana juga disampaikan oleh Kak Madu soal apa itu soft power tadi. Nah di situ bisa menjadikan memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia punya ini loh gitu loh. Nah di situ memiliki power bahwasannya bisa bertukar budaya positif soal solidaritas masyarakat di Indonesia.
Baik, untuk tanggapan dari Kak Madu sendiri bagaimana tentang hal tersebut? Oke, aku setuju sama Nopel. Jadi kayak pacu jalur itu bisa dikatakan sebagai soft power gitu, karena dia menarik daya tarik para orang luar gitu loh. Kayak orang yang sebelumnya nggak tahu pacu jalur, mungkin nggak usah orang luar negeri ya, orang dalam negeri Indonesia aja mungkin kurang tahu gitu ya sama pacu jalur. Tapi akibat dari yang video-video rame viral itu, jadi everyone knows pacu jalur gitu kan. Jadi kayak dia berhasil menjadi soft power menurut aku. Tetapi memang keberhasilannya ini nggak bisa diukur dari viralitas doang gitu loh. Jadi kayak harus ya ada ketertarikan yang lebih lanjut lah harusnya gitu sih. Nah, karena Kak Madu sendiri ini udah membahas ketertarikan lebih lanjut nih. Nah, aku nih penasaran, sebenarnya dengan views yang sangat banyak dari konten pacu jalur ini sendiri, lalu go viral, go internasional, banyak sekali influencer yang mengikuti tren tersebut. Nah, kira-kira apakah pacu jalur ini sendiri memiliki potensi untuk dikenal sebagai bagian dari budaya Indonesia di level internasional yang konsisten? Karena kan sebagian konten-konten yang viral, dia viral duluan, abis itu redup. Apakah pacu jalur ini memiliki potensi untuk bertahan, ataukah hanya viralitas semata nih, Kak Noval? Kalau pandangan saya bisa bertahan lama, sebab daya tarik itu bakal terus diinovasikan sama kebudayaan yang ada di sana, yang dimana konten kreator sana pun sudah makin berinovasi, jadi lebih konsisten buat konten terkait pacu jalur. Tidak hanya saat perlombaan yang anak tari itu menari-nari di atas perahu panjang itu, tetapi dari sejarahnya juga bisa dibahas. Kenapa adanya jalur atau sampan panjang yang dinamakan jalur itu tadi. Oh, jadi pacu jalur ini sendiri itu biasanya diadakan pada agenda-agenda apa aja nih, Kak Nopal? Kalau sepemahaman saya itu dalam memperingati Hari Kemerdekaan, dan sekarang itu sudah ada, setelah Lebaran sudah ada perlombaan juga, dan yang puncaknya itu emang di event nasional itu di bulan Agustus setelah kemerdekaan. Oke. Nah nih Kak Novel, tadi kan sudah berbicara tentang praktik diplomasinya kan, tentang pacu jalur itu apakah efektif untuk diplomasi budaya dan sebagainya. Nah, untuk saat ini coba kita berbahas tentang infrastruktur yang ada di tempat terjadinya pacu jalur itu, yaitu tempat lomba pacu jalurnya. Nah, itu infrastruktur, dari segi infrastruktur, apakah pemerintah di sana itu udah siap, ataupun masyarakat di sana sudah membangun bangunan yang proper untuk penontonnya yang menonton pacu jalur itu? Karena itu juga penting kan untuk menarik orang-orang ke sana, karena kan masyarakat juga melihat apakah di sana itu enak untuk dilihat tidak gitu. Menurut Kak Novel sendiri itu bagaimana? Dari segi infrastruktur, sekarang pemerintah daerah itu sudah mendukung, mensupport. Dari pihak provinsi ke kabupaten sudah mensupport dari segi yang terutama saat tahun lalu viral, dan pengunjung dari luar negeri pun berdatangan kan, bahkan dari Malaysia, bahkan yang memiliki lagu viral itu bahkan datang ke lokasi. Dari segi infrastruktur mungkin masih kekurangan untuk fasilitas penginapan, sebab dari info yang tahun lalu event nasional itu rumah warga itu dijadikan buat penginapan, jadi disewain, dan menurutku itu salah satu bentuk pengembangan ini juga buat pendapatan warga di sana. Betul. Tapi ya pemerintah harus juga mendukung kan, mensupport dari segi penginapan, terus transportasi, dan kemarin itu sudah orang-orang lokal sudah inisiatif sendiri buat ngebantu memfasilitasi agar para pengunjung itu nyaman di lokasi. Berarti dari infrastruktur sudah memadai, cuman ada salah satu infrastruktur yang kurang itu di penginapan ya Kak Novel. Ya, masih minim. Oh, baik. Kita udah ngobrol banyak tentang pacu jalur. Nah, aku penasaran lagi nih, balik lagi ke teorinya. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Madu ya.
apakah viralitas pacu jalur ini sudah efektif Kak untuk instrumen diplomasi kontemporer sendiri, ataukah ini cuma sekedar sensasi aja nih menurut Kak Madu? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya pacu jalur ini sudah berpotensi untuk menjadi instrumen dari diplomasi kontemporer itu sendiri. Tetapi, ada tetapinya nih, prosesnya itu belum selesai. So, kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ya langkah pertama dari diplomasi kontemporer sendiri sudah dilalui sama pacu jalur, di mana dia sudah menarik daya tarik, menarik turis, menarik orang-orang untuk mengetahui lebih dalam tentang budaya di Indonesia. Tetapi itu kalau kita bicara tentang efektivitas panjangnya nanti itu bisa tidak, dengan disebutkan oleh Kak Naufel tadi ada kurangnya pemerintah dalam memberikan akses seperti tempat penginapan dan lain-lain, itu bisa menjadi acuan sih untuk pemerintah. Karena ya menurut aku yang lebih penting itu bukan apakah itu viral sesaat rame booming, tapi apakah itu memberikan dampak nyata yang benar-benar di Indonesia atau ya berkepanjangan atau tidak gitu. Itu sih menurut aku. Oke, berarti Kak Madu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya viralitas dari pacu jalur ini sendiri sebenarnya efektif. Tetapi bagaimana kita, yaitu sudah banyak juga kan, kita juga termasuk aktor dalam hubungan internasional, memaintain hal tersebut agar tidak hanya viral di suatu waktu saja, seperti itu. Nah, mungkin di sini kita sudah masuk ke closing statement. Kita mau berterima kasih untuk Kak Madu dan Kak Naufel yang telah hadir membersamai kita di podcast kali ini. Untuk itu, aku Zulkifli Dan aku Reski Kusuma Dewi. pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Bye.